Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Putri Zulkarnain. Saya dari Universitas Negeri Padang, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Oke, baiklah. Pada video pertama saya kali ini, saya akan membahas seputar perpustakaan. Apa sih yang ada di benak teman-teman semua ketika pertama kali mendengar kata perpustakaan? Apakah tempat untuk membaca, koleksi buku-buku, atau pustakawan? Kita tentunya memiliki opini masing-masing tentang perpustakaan. Tapi perlu kalian ketahui, perpustakaan tersendiri memiliki arti yaitu mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung atau bangunan, atau gedung tersendiri yang berisi koleksi buku-buku yang ditata dan disusun secara rapi, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila diperlukan oleh pembaca. Pengertian lain dari perpustakaan yaitu suatu tempat untuk belajar, mencari dan mengembangkan informasi, ataupun suatu lembaga pendidikan. Perpustakaan terdiri dari orang-orang yang berhubungan dengan dunia kepustakawanan, yaitu pustakawan, kepustakaan, dan ada juga namanya ilmu perpustakaan. Pustakawan sendiri adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga perpustakaan dan memiliki pendidikan perpustakaan secara resmi, sedangkan kepustakaan adalah suatu bahan acuan untuk membuat dan menghasilkan tulisan, baik artikel, koran, laporan, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu perpustakaan adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepustakaan, baik dari segi organisasi, dari segi penyebaran, dan juga pelestarian teknologi informasi kepada masyarakat. Buat teman-teman yang pernah ke perpustakaan, pasti tahu dong apa yang bakal pertama kali kita lihat di perpustakaan. Iya, bener banget. Kita bakal ketemu sama yang namanya koleksi buku, majalah, ataupun artikel. Pokoknya semua jenis tulisan yang bakal kasih informasi sesuai yang kita butuhkan. Tapi, for your information, pada zaman teknologi dan modern sekarang ini, perpustakaan tidak hanya mengoleksi buku-buku saja. Contohnya, perpustakaan yang terletak di Kyoto, Jepang. Perpustakaan ini bernama Kyoto International Manga Museum. Jadi pada perpustakaan ini berisi seluruh koleksi manga dari seluruh dunia yang merupakan hasil karya yang bernilai tinggi. Buat yang nggak tahu manga, jadi manga itu komik, teman-teman. Dan di perpustakaan ini kita juga bisa membaca buku, lebih tahu lagi tentang semua jenis komik, macam-macamnya, dan terdapat benda-benda sejarah yang pastinya sangat seru buat kita datangin. Ada juga perpustakaan yang berisi semua jenis koleksi aroma atau parfum dari seluruh dunia. Jadi perpustakaan ini beda banget. Perpustakaan ini nggak isinya buku-buku, tapi isi semua jenis koleksi parfum. Ada juga perpustakaan yang berisi benda-benda bersejarah. Pokoknya perpustakaan itu sekarang sudah dimodifikasi semodern mungkin. Jadi sekarang perpustakaan banyak jenisnya, mulai dari yang biasa kita dengar, perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, sampai perpustakaan yang mengoleksi semua jenis komik, perpustakaan yang mengoleksi semua jenis aroma atau parfum, sampai perpustakaan yang mengoleksi benda-benda bersejarah. Jadi nggak ada alasan dong ya buat kita untuk tidak suka pergi ke perpustakaan. Perpustakaan sekarang harus menjadi tempat yang paling diminati dan dikunjungi oleh masyarakat, khususnya generasi muda zaman sekarang. Kita harus bisa menjadi generasi yang cinta terhadap perpustakaan, yang cinta membaca, agar bisa membangun negeri kita menjadi negeri yang lebih baik lagi. Dan sedikit referensi dari saya, gimana sih seharusnya perpustakaan itu? Kalau menurut saya, pada zaman teknologi sekarang, perpustakaan alangkah lebih baiknya mengembangkan yang namanya perpustakaan digital. Meskipun sudah terdapat perpustakaan-perpustakaan digital, tetapi di Indonesia khususnya perpustakaan digital sedikit dan mungkin akan lebih bisa dikembangkan pada zaman-zaman berikutnya. Kenapa? Karena dari perpustakaan digital lebih memungkinkan dan memudahkan kita untuk meraih informasi lagi. Karena pada keseharian kita sudah terbiasa dengan teknologi-teknologi yang ada, seperti HP, komputer, dan laptop. Oke teman-teman semua, mungkin segitu dulu video dari saya mengenai perpustakaan. Pesan saya untuk teman-teman semua, khususnya generasi muda adalah terus bangga terhadap budaya-budaya yang kita miliki.
Dan teman-teman harus rajin membaca, tidak hanya dari perpustakaan, tetapi kita juga bisa memanfaatkan teknologi-teknologi zaman sekarang yang sudah berkembang, agar kita bisa menjadi generasi yang cerdas. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya, bila ada positifnya, bisa diambil dan buang yang negatifnya. Jangan lupa like, share, and comment. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.